Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa kembali bersama kami. Di kesempatan hari ini kita akan memperbaiki satu buah kipas angin ini yang tidak bisa hidup atau muter ya teman-teman. Coba kita tes apakah benar tidak bisa muter. Nah, ini untuk tombol kecepatan kita langsung tekan nomor 3. Kipas hanya menggerang saja ya teman-teman, tidak mau berputar. Dan coba kita nomor 2. Tetap saja ya teman-teman tidak mau berputar, dan kita coba tekan nomor 1. Sama juga tidak berputar ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar untuk kipas ini. Ternyata dudukan dinamonya pecah ya teman-teman, atau rompal, sehingga dinamo terlepas atau keluar dari posisinya. Jadi baling-baling kipasnya menempel di bagian penutup bagian belakang ini. Coba kita tes dengan seperti ini aja langsung, apakah kipas dapat berputar. Hanya sekedar lepas dari dudukannya, dia nyangkut. Coba kita colokkan ya teman-teman. Benar ya teman-teman, ternyata dia nyangkut. Karena untuk posisi dudukannya dia rompal dan keluar dari tempatnya. Hidup ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bersihkan terlebih dahulu supaya kipasnya bersih dan putarannya lebih kencang ya, karena banyak sekali untuk kotorannya di bagian asnya, mungkin agak seret ya. Kita bersihkan dan kita akan beri pelumas lagi, dan nanti kita akan memperbaiki untuk posisi dudukannya. Gimana caranya, yang penting bisa menempel di tempat atau di posisinya. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Ternyata banyak sekali rambutnya teman-teman, banyak rambutnya, bikin seret juga ini. Kita harus bersihkan ya. Dengar bunyinya, seharusnya nggak bunyi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita beri pelumas ini ya, minyak makan. Nah, untuk di bagian dalamnya juga harus kita lumasi teman-teman. Gimana caranya, tidak perlu kita bongkar karena ini kipas angin bermerek Maspion, pasti ada lubangnya ini teman-teman. Ini lubang untuk melumasi bagian dalam. Tapi untuk kipas bermerek Cina dia tidak ada ya teman-teman. Untuk hanya merek Maspion saja, dia sudah menyediakan lubang di bagian samping ini supaya
bisa untuk melumasi bagian dalamnya. Nah, kita beri pelumasnya lewat lubang sini ya teman-teman, sebanyak mungkin terus menerus dan supaya awet ya. Kebanyakan orang dia melumasi di bagian luarnya saja sehingga tidak awet, karena ini tidak tahan lama ya kalau bagian di luar sini kita lumasin. Lama kelamaan pasti akan kering. Tetapi jika kita berikan pelumas di bagian lubang sini, dia akan mengendap di bagian dalam, dan ketika kita kipas memutar, pelumas akan selalu melumasinya. Makanya kipas tidak akan mudah macet atau bagian asnya tidak akan mudah kering ya teman-teman. Sebanyak mungkin kita masukkan pelumasnya supaya awet ya teman-teman. Nah, untuk melumasi bagian luarnya ini kita hanya bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran saja. Setelah kita lumasi, kita putar-putar supaya kotorannya terangkat keluar di antara sela-sela as ini. Antara as dan bosnya ini kan banyak kotorannya teman-teman. Nah, kita lumasi lalu kita putar-putar, dia akan keluar. Sambil dikocok-kocok ya supaya kotorannya keluar, yang mungkin kerak-keraknya yang sudah kering. Makanya kita kocok-kocok dan kita putar-putar terus biar keluar. Oke teman-teman, sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Nah, saatnya kita akan merakit bagian dudukannya ini yang sudah pecah ini. Jadi baut yang membaut di bagian sini sudah lepas semua karena pecah semua ini ya teman-teman. Kita harus mengakalinya dengan cara gimana ini? Kita lakukan penalian saja menggunakan tali tis ya teman-teman. Oke teman-teman, yang harus kita persiapkan adalah solder dan tali tis. Dan buat teman-teman yang tidak mempunyai solder, jangan khawatir ya teman-teman. Silakan teman-teman cari besi kecil atau obeng kecil seperti ini ya, dibakar di atas api atau di atas kompor. Setelah panas, silakan teman-teman langsung coplos di bagian yang akan ditali. Dimana silakan teman-teman coplos, maka ini sudah bisa untuk melubangi di bagian yang akan kita lubangin. Jadi teman-teman jangan bingung jika teman-teman tidak mempunyai solder seperti ini ya. Silakan teman-teman gunakan obeng atau besi dibakar di atas api. Oke teman-teman, kita colokkan ya untuk soldernya. Oke teman-teman, soldernya sudah panas. Saatnya kita akan mencoblosnya. Di bagian yang kita akan tali tis ya. Kita luruskan lubang mana yang mau kita tali. Nah, seperti ini kita akan coblos. Silakan buat teman-teman yang belum punya solder ya,
Jangan risau, jangan bingung, silahkan teman-teman ambil besi saja dan dibakar di atas api. Setelah besi panas, lalu kita coploskan di bagian yang kita akan lubangin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sudah cukup, hanya 4 lubang saja yang kita butuhkan. Dan lalu kita akan masukkan tali tis ini di bagian lubang yang kita lubangin. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan dinamonya seperti ini ya teman-teman. Mudah sekali ya teman-teman. Daripada kita harus mengelem, belum tentu kuat, tapi kita lakukan penalian seperti ini yang pasti sangat kuat sekali ya. Kalau kita lem bisa jadi nanti kan udah lepas. Kalau sudah kita tali seperti ini pasti kencang sekali ya teman-teman. Nggak bakal goyang teman-teman, sangat kencang sekali pokoknya. Dan untuk sisa tali tisnya yang ini kita buang. Sudah selesai ya teman-teman. Dan kita rapikan dulu untuk kabelnya supaya kita tutup tidak akan menjepit atau tidak terjepit. Untuk kabelnya kita rapikan. Sudah selesai kita bersihkan, lalu kita pasang kembali untuk baling-balingnya. Kita baut supaya kencang. Oke teman-teman, coba kita tes colokan dulu sebelum kita tutup ya teman-teman. Apakah sudah benar-benar normal kipasnya? Mantap ya teman-teman, kipas sudah berputar normal kembali setelah kita lakukan pembersihan di bagian as-asnya, dan kita pasang untuk di bagian dudukannya sudah kita rakit kembali. Sebelumnya kipas ini tadi lepas di bagian dudukannya sehingga dia menatap tutupnya ini. Oke teman-teman, saatnya kita tutup kembali seperti ini ya. Karena menurut yang punya, setelah kipas jatuh kok tidak mau berputar karena sempal atau rompal dudukannya, sehingga baling-baling ini menempel di bagian penutup. Oke teman-teman, sudah oke ya. Kipas untuk baling-balingnya sudah tidak menempel di bagian penutup sehingga kipasnya berjalan normal. Putarannya sangat kencang sekali dikarenakan di bagian as antara as dan bosnya atau
bearingnya kita berikan pelumas dan kita bersihkan. Alhamdulillah kipasnya sekarang mutarnya sangat kencang sekali. Oke teman-teman, langsung saja kita baut saja ya. Oke teman-teman, sudah kita baut, saatnya kita tes kembali kipas anginnya. Oke teman-teman, kipasnya sudah berputar dengan lancar, tidak ada hambatan. Setelah kita perbaiki, yang mana sebelumnya kipas angin tidak mau berputar dikarenakan untuk posisi dudukan dinamonya lepas atau rompal, sehingga baling-baling menempel di bagian penutup bagian belakang, jadi kipas tidak mau berputar. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video kami dari awal sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan komen dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.